Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Bab 3, melaksanakan pengurusan jenazah. Maksud pengurusan jenazah di sini ialah A. Menguruskan jenazah atau merawat jenazah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syara. B. Memandikan jenazah. C. mensolatkan jenazah. D. mengebumikan jenazah atau menguburkan jenazah. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami Allah. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Perlu kita ketahui bersama, kewajiban orang yang hidup terhadap jenazah, yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengafankan jenazah, yang ketiga menyembahyangkan atau menyolatkan jenazah, kemudian yang keempat adalah mengebumikan jenazah atau memakamkan jenazah. Hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah dan wajib atas orang Islam yang hidup mengurusnya. Nah, jika tidak, seluruh masyarakat setempat akan berdosa. Apa saja tindakan awal yang harus kita lakukan kepada mayit? Yang pertama, tutup mata si mayit. Mulutnya diikat dari bawah dagu hingga atas kepala dengan kain bersih supaya tidak terbuka. Kemudian melembutkan sendi-sendi anggota tubuh si mayit, baik jari, siku, lutut, dan kaki, supaya mudah dimandikan dan dikafankan. Kemudian letakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut si mayit supaya perutnya tidak kembung. Yang keempat, tubuh badan mayat ditutup supaya auratnya tidak terbuka. Kemudian letakkan mayat di atas sesuai menghadap kiblat dan kedua tangannya diletakkan di atas dada, qiyam dalam keadaan sholat. Yang pertama, memandikan jenazah. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang agak tinggi supaya memudahkan air mengalir. Yang kedua, jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, aurat jenazah senantiasa ditutup. Kemudian muka jenazah ditutup, apalagi air disiram ke atasnya. Kemudian tekan perutnya perlahan-lahan supaya najis dan kotoran keluar. Terus gosokkan gigi jenazah dan bersihkan lubang hidung serta telinga jenazah. Terus bersihkan seluruh tubuhnya daripada najis dan benda yang menghalangi air.
Kemudian siram seluruh tubuh, gunakan air yang dicampur dengan daun bidara, kapur barus, dan sabun. Terus berniat ketika memandikan jenazah, kemudian jenazah hendaknya diwudukkan dengan sempurna. Perbuatan meratakan air ke seluruh tubuh jenazah itu tujuannya adalah yang pertama menghilangkan najis serta mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, kemudian supaya jenazah bersih dan suci. Ada beberapa hikmah memandikan jenazah. Yang pertama adalah bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan. Yang kedua, menghormati manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar jenazah bisa disolatkan. Yang keempat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, jenazah dalam keadaan bersih dan suci. Bagian kedua, mengafani jenazah. Tujuan mengkafankan jenazah yaitu bermaksud menutup seluruh badan mayit, kemudian tujuannya untuk menjaga marwah dan kehormatan si mayit. Abdolnya jenazah lelaki dikafankan dengan 3 lapisan kain putih, jenazah perempuan dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Tata cara mengkafankan jenazah. Yang pertama, kain kafan dihamparkan sehelai demi sehelai. Yang kedua, setiap lapisan kain ditabur wewangian kapur barus kecuali yang meninggal dunia dalam keadaan ihram atau sedang berihram. Yang ketiga, kedua-dua tangan jenazah diletakkan di antara dada dan pusat seperti qiyam dalam sholat. Yang keempat, kafankan jenazah dengan berhati-hati dan lemah lembut dengan menutup seluruh tubuhnya. Ada beberapa hikmah mengkafankan jenazah, yaitu memelihara kemuliaan jenazah, menutup aib jenazah, memberi keinsafan bahwa manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang bertakwa. Bagian yang ketiga, mensolatkan jenazah. Salat jenazah yaitu salat yang dilakukan oleh seorang yang hidup kepada orang yang sudah mati atau yang meninggal. Kemudian tujuan untuk memohon keampunan, keridaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit. Yang ketiga, ia juga penghormatan terakhir seseorang muslim terhadap saudara muslimnya. Syarat sahnya sholat jenazah yaitu yang pertama bahwa jenazah telah dimandikan, kemudian sudah dikafankan, lalu letakkan jenazah menghadap kiblat dan berada di hadapan orang-orang yang akan mensolatkannya. Rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, yang keempat membaca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama, yang kelima bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas takbir yang kedua, keenam mendoakan mayat sesudah takbir yang ketiga, ketujuh memberi salam selepas takbir yang keempat. Posisi imam ketika mensolatkan jenazah lelaki, rusuk kiri jenazah menghadap ke kiblat, kemudian imam berdiri bertentangan dengan kepala jenazah. Dan untuk lebih jelasnya dilihat gambar di bawah ini. Posisi imam saat mensolatkan jenazah perempuan. Yang pertama, rusuk kanan jenazah ke arah kiblat. Yang kedua, imam berdiri bertentangan pada pinggang jenazah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tata cara sholat jenazah yaitu niat pada takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama. Setelah takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
seperti selawat dalam tahiyat akhir pada sholat fardu. Yang keempat, takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat maka membaca doa juga. Yang keenam adalah memberi salam ke kiri dan ke kanan. Ada beberapa hikmah sholat jenazah, yaitu memberikan penghormatan kepada si mayit, kemudian menimbulkan keinsafan kepada jamaah, terus memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit, kemudian mengeratkan silaturahmi dengan keluarga si mayit. Bagian yang keempat adalah menguburkan jenazah. Hikmah menguburkan atau mengebumikan jenazah yaitu sebagai kewajiban terakhir terhadap jenazah, kemudian tujuannya untuk menjaga keselamatan, menjaga marwah atau martabat dan kehormatan jenazah.